Dari D_LL99 min bener ya, bikin PT perorangan sudah bisa yang tanpa minimal modal. Mungkin tetap ada modalnya, cuman kecil banget. Tapi halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Segmen ini adalah segmen yang kalian suka tunggu-tunggu. Itu namanya adalah Tanya Ekspor. Jadi kita udah bikin question box di Instagram komunitas bisa ekspor. Kalian bisa tanya apapun di sana. Nanti bakalan gue jawabin pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan pertanyaan yang relevan dengan teman-teman lainnya gitu ya. Jadi gue udah punya beberapa pertanyaan di sini, gue udah catat dan gue pengen jawabin satu persatu. Kita mulai dari Sakila_Gina Valiha. Seperti halnya kol kan gampang rusak, jadi dia ngebahas komoditas kol. Kalau rusaknya dalam kontainer, tanggung jawab kita juga ya. Oke, ini pertanyaan bagus banget nih. Contoh, kita udah ngirim nih, pas masuk kolnya bagus, kolnya segar, pas nyampe sana busuk. Dan pertanyaannya, ini tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab pembeli, tanggung jawab pelayaran, atau tanggung jawab kita? Yes, kalau bicara soal barang, itu pasti tanggung jawab kita. Jadi kalau barangnya nyampe sana jelek, rusak, busuk, jamuran, itu tanggung jawab kita. Makanya sangat harus diperhatikan sekali prosedur-prosedur pembuatan atau pengiriman komoditas tertentu. Karena komoditas sayur ini memang kita tahu gampang busuk. Jadi gue akan ngebahas di video yang lain bagaimana manajemen supply, manajemen logistik itu harus sangat-sangat presisi dan pas kalau misalnya kita memain sayur dan buah. Karena sekarang ini kan kontainer lagi susah, langka, mundur-mundur terus, makanya mau nggak mau ya agak sedikit terhambat untuk masalah manajemen supply dan logistik. Tapi kalau ditanya rusaknya tanggung jawab siapa ya, tanggung jawab penjual. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Divra Bio. Ini pertanyaannya, kalau problem di daerah kita nggak ada pelabuhan untuk ekspor ke luar negeri gimana? Gak apa-apa sebenarnya kalau misalnya di daerah kalian itu ada pelabuhannya, pelabuhan lokal. Iya, dari lokal itu dikirim ke pelabuhan terdekat yang notabene dia internasional. Contoh misalnya, kalian di Ambon. Nah, Ambon ini kan nggak punya pelabuhan internasional, jadi dikirimnya ke Surabaya dulu menggunakan kontainer domestik. Nah, kalau kalian lihat di ini ya, lihat di jalan tol atau di jalan raya yang namanya Meratus, Temas, Spil yang warna hijau, terus Tanto, itu adalah pelayaran domestik. Tapi kalau Maersk Line, One, Yangming, Evergreen, OCL itu adalah pelayaran internasional. Jadi dari Ambon itu dikirim menggunakan kontainer domestik dulu, habis itu nanti pindah kontainer di Surabaya, disebutnya rework, baru dikirim ke luar negeri. Itu kalau dari Ambon. Nah, kalau misalnya dari Lampung gimana ya? Dari Lampung dikirim dulu ke Jakarta. Dari Jambi gimana ya? Dari Jambi dikirim dulu ke Jakarta. Kalimantan ya kirim ke Jakarta. Karena kita lihat nih nanti dari peta Indonesia mana yang lebih dekat. Karena ada 4 pelabuhan internasional, Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya. Sekarang sih udah bisa Makassar. Jadi tergantung dilihat mana pelabuhan internasional yang paling dekat dengan lokasi kalian. Pertanyaan ketiga, Kristi_Tan79 minta informasi forwarder rekomendasi dong, pengen closing. Mungkin di sini gue asumsi lu udah dapat bayarnya, lu udah ngobrol, lu udah tektokan tapi belum dapat forwarder. Forwarder itu sebenarnya gampang banget cari di Google, tulis aja forwarder Jakarta, forwarder Bandung, forwarder Cirebon misalnya. Dan kalau ditanya forwarder yang rekomendasi ya yang PT ya, jangan yang perorangan. Karena menurut gue dia sudah trusted, sudah dipakai sama orang lain, dan PT kalau forwardernya PT bisa jadi udah punya rate khusus dengan pelayaran tertentu, jadi dia bisa ngasih harga terbaik. Pertanyaan keempat dari D_LL99 min bener ya, bikin PT perorangan sudah bisa yang tanpa minimal modal. Mungkin tetap ada modalnya, cuman kecil banget, tapi PT perorangan itu bisa didirikan oleh seorang diri. Jadi, tapi yang gua pelajarin dan yang gua paham, PT perorangan itu punya budget atau punya omset itu maksimal 2 miliar per tahun. Jadi kalau di dunia ekspor 2 miliar adalah hal yang kecil banget. Jadi sayang banget kalau PT perorangan, mendingan PT biasa aja sih. Tinggal cari partner satu lagi karena PT biasa harus didirikan oleh 2 orang. Pertanyaan kelima dari Faik HP, Kak mau tanya serius, kalau jagung apakah bisa diekspor ya? Di tempat saya banyak Kak. Oke, jagung ini banyak, tapi yang gue tahu jagung ini banyak banget dikirim untuk industrial, artinya untuk pakan ternak. Jadi yang paling banyak setahu gue itu adalah bukan jagung manis, tapi jagung pipil. Jadi kalau misalnya di daerah kalian punya jagung pipil pun bisa diekspor karena ada banyak berita. Kemarin gue lihat kalau nggak salah beberapa bulan lalu dari mungkin Sulawesi Selatan, tepatnya di mana gue lupa, tapi di situ kemarin berhasil ekspor jagung pipil ke Thailand untuk pakan ternak. Jadi kalau ditanya jagung bisa kok, apapun sebenarnya bisa diekspor. Nanti itu ada series-seriesnya di ABCDE. Jadi kalian harus subscribe Juli Ekspor channel ini supaya bisa dapetin informasi-informasi tentang produk-produk apa yang bakalan gue jelasin
dan bisa diekspor. Pertanyaan selanjutnya dari Fat N. Cara meyakinkan orang tua agar bisa join bisa ekspor. Sebenarnya sih susah ya, gimana ngeyakinin ya, gue juga nggak tahu sih. Tapi sering banget gini, orang tua tuh selalu pengen buktinya, pengen tahu hasilnya. Kayak gue punya temen, kalau anak komunis bisa ekspor juga, namanya Jose. Kemarin berhasil ekspor ke 2 negara. Yang pertama kalau salah ke Meksiko, yang kedua adalah ke Georgia. Nilai transaksinya gede, udah miliaran juga. Pulang karena orang tuanya berprofesi sebagai pedagang sayur, penjual sayur ya. Tetap aja pas pulang disuruh jualan sayur. Jadi kalau ditanya gimana ngeyakinin, ya lu udah ekspor miliaran per bulannya tetap harus jualan sayur ya itu orang tua. Tapi nggak apa-apa, selagi lu punya komitmen kuat dan keyakinan kuat, go ahead, nggak apa-apa, jalan aja. Ntar orang tua bakalan support kok di belakang. Pertanyaan selanjutnya dari Alia Mahda, apakah harus sudah PT badan usaha kalau mau ekspor? Apakah harus punya produk sendiri kalau nggak punya bahasa Inggris gimana? Oke, 3 pertanyaan ya. Harus punya PT nggak harus, karena kalau dunia ekspor bisa pakai namanya undername, lu pinjam jasa forwarder untuk pakai PT yang memang dia siapin untuk ekspor. Jadi nggak harus punya PT sendiri, tapi kalau ada ya bagus. Yang kedua, harus produk sendiri nggak? Iya, nggak perlu lah, karena lebih baik kolaborasi nih. Misalnya contoh di daerah kalian, daerah Bandung gitu, di Bandung banyak kentang, banyak stroberi ya, fokus on that, fokus gimana caranya lu bisa ngembangin produk lokal stroberi yang biasanya dibuang nggak ada harganya, sekarang lu bisa bawa ke pasar yang lebih luas. Jadi nggak harus produk sendiri, lu kolaborasi dengan petani-petani lokal, orang-orang lokal, masyarakat lokal, UMKM lokal. Be a local hero adalah kunci lu pengen maju di dunia ekspor. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana? Ya sebenarnya pertanyaannya gini, emang pembeli juga bisa bahasa Inggris? Kan juga. Kalau pembelinya dari Arab gimana? Kan dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Pembelinya dari Jepang gimana? Ya dia juga nggak bisa bahasa Inggris. It's okay, itu nggak akan jadi sebuah alasan untuk kalian nggak ekspor. Karena pembelinya aja nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi kenapa lu harus bisa bahasa Inggris gitu? Yang penting sama-sama ngerti Google Translate, dan yang terpenting bukan bahasa Inggris tapi product knowledge. Lu punya pengetahuan terhadap produk yang lu jual dan cara menjelaskannya itu bisa diterima sama mereka. Makanya gue punya konten sebelumnya, gimana caranya lu bisa dealing dengan buyer, lu bisa ngobrol dengan buyer itu supaya buyer tuh nyaman dan akhirnya lu bisa close the deal. Pertanyaan selanjutnya dari Ray Pratama, nyari buyer yang mau bank transfer sulit nggak Min? Sebenarnya nggak sulit. Ini cuma tergantung dari bagaimana credibility kalian itu dilihat sama si pembeli, first impression kalian, terus udah gitu dia percaya nggak sama kalian trustable nggak, itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian sudah punya kriteria itu, jangankan bank transfer ya, bahkan gue punya teman-teman komunitas bisa ekspor yang lain yang dapat kepercayaan bayar, deposito dulu bayarnya. Jadi dia udah pesan 3 kontainer di transfer, kirimnya 1 dulu. Jadi kalian pegang 3 kontainer cash. Jadi menurut gue bisa nggak? Ya bisa. Sulit nggak? Ya tergantung kalian. Sulit ini kan bukan bicara dari sisi mereka, bukan dari sisi buyer, tapi dari sisi kita. Bisa nggak kita mencapai kriteria yang tadi gue bilang? Kalau misalnya bisa ya nggak sulit, gampang. Tapi kalau yang nggak bisa ya sulit. Makanya jangan fokus sama nyari buyer yang bisa kayak gitu, tapi fokus gimana lu improve diri lu sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari Adis_Afjun, cara mendapatkan buyer bagaimana Min? Lu download aplikasi Bisa Ekspor, di sana lu pelajarin materinya, di situ ada satu fitur rekomendasi buyer. Jadi lu masuk ke sana, di situ ada rekomendasinya, permintaannya, datanya semuanya. Lu tinggal follow up satu persatu. Kalau misalnya di ghosting ya udah nggak apa-apa, toh juga rekomendasinya banyak. Kedua, improvisasi diri aja. Maksudnya salah di mana ya, gue kurang ngobrol di mana ya, dan lain-lain. Jadi menurut gue itu penting banget untuk kita bisa berkembang di dunia ekspor. Pertanyaan selanjutnya dari SCDE_01, gimana caranya buat website semenarik mungkin? Jadi sebenarnya gini sih, kalau misalnya bikin website semenarik mungkin, gue udah bilang ada template-nya di teamforest.net. Lo bisa beli template-nya, tapi memang lumayan ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi still very cheap, lebih murah dibandingkan lo bayar ke developer, karena developer itu kan mahal tuh, bisa 5 juta, 10 juta. Menurut gue sih nggak usah lah ya, lo bayar kayak 2 jutaan pun udah bagus gitu. Jadi sebenarnya sih harus belajar sendiri dan udah ada template-template yang tersedia. Jadi lu pakai sistem namanya WordPress dan lu beli template itu banyak kok. Nanti gue bakalan bahas itu di konten yang lain, gak di sini. Pertanyaan selanjutnya dari Jazilah_JH, Min tanya dong, mending bikin website dulu atau cari supplier dulu? Gue sih mendingan cari supplier dulu. Lu punya website tapi nggak ada suppliernya juga sama aja.
Lu punya website tapi nggak punya informasi tentang produknya juga sama aja. Mendingan cari supplier dulu, kumpulin sebanyak-banyaknya, kumpulin list suppliernya, list komoditasnya, spesifikasinya, dokumennya, informasinya, baru lu bikin website. Jadi lebih baik cari supplier dulu dibanding bikin website. Pertanyaan terakhir dari Akbar R-nya 5_1, katanya tiap minggu ada kelas bahasa Inggris di Bisa Ekspor. Kok aku gabung nggak ada ya? Abis. Jadi makanya bakalan banyak kelas-kelas yang menarik banget di Bisa Ekspor, dan ini jadi rutin. Gimana caranya kita pengen bantu teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris di komunitas Bisa Ekspor, diajarin sama professional teacher langsung bahasa Inggris for free. Lu bayangin, lu ngeles bahasa Inggris di luar sana bayar berapa ratus ribu, di tempat kita for free. Jadi bayar disiapin, informasi bayar disiapin, informasi tentang bagaimana nge-build bisnis ekspor disiapin, rekomendasi lain disiapin, forum disiapin, event-event gratis disiapin, terus komunitasnya juga seru, terus kelas bahasa Inggris gratis. Jadi ya memang we want to support you guys untuk benar-benar bisa berkembang dan nggak cuma jadi eksportir tapi jadi manusia yang bermanfaat. Mungkin kurang lebih seperti itu di video kali ini, di konten Tanya Ekspor ini. Semoga menjawab dan menjadi sebuah pencerahan buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia ekspor dan berjuang bersama jadi seorang eksportir untuk Indonesia yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel ini supaya kita ngebahas tentang ekspor lain di Indonesia. See you on the next video. Bye.